Hello guys, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India dengan judul The White Tiger. Film yang dirilis tahun 2021 ini disutradarai oleh Ramin Bahrani dan dibintangi oleh Adarsh Gaurav, Rajkumar Rao, dan Priyanka Chopra Jonas. Guys, aku kasih bocoran ya, kalau film ini adalah salah satu film yang wajib kalian tonton di tahun 2021. Kok bisa? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip, biar ketemu magisnya film ini dan simak juga review di bagian akhir video ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan di mana seorang wanita terlihat sedang mengendarai mobil dengan cara yang ugal-ugalan di tengah jalanan kota Delhi pada tahun 2007. Di sampingnya duduk sang kekasih, sedangkan di kursi belakang seorang pria berpakaian Maharaja India terlihat duduk dalam keadaan tidak tenang. Sejurus kemudian mereka menabrak seseorang di jalanan. Film kemudian beralih ke adegan 3 tahun setelahnya. Ada seorang pria yang berkisah tentang jalan hidupnya. Ia adalah seorang pengusaha sukses di Bengaluru, India. Mendengar berita di TV yang mengatakan bahwa Perdana Menteri Tiongkok yang bernama Jia Bao ingin mengunjungi India untuk menemui pengusaha sukses di sana, pria itu kemudian mengirimkan email kepada Perdana Menteri. Pria tersebut bernama Balram Halwe. Ia dulunya adalah seorang pelayan, namun sekarang ia bertransformasi menjadi seorang pengusaha sukses. Balram kemudian menuturkan tentang cerita hidupnya. Balram adalah seorang anak tukang becak. Ia memiliki abang bernama Kishan dan nenek yang bernama Kusum. Balram adalah anak yang cerdas, namun ia tidak menamatkan sekolahnya karena ia terpaksa harus menafkahi keluarga sebagai buruh kasar di pertambangan batu bara. Balram tinggal di sebuah desa bernama Laksmanggar. Ia tinggal serumah dengan keluarga besar lainnya dalam sebuah kamar yang kecil dan sempit. Ketika masih di bangku sekolah dasar, guru Balram menjulukinya dengan sebutan macan putih karena kecerdasan yang Balram miliki. Sang guru meyakini jika suatu kelak nanti, Balram akan menjadi orang besar di India yang datang dari suatu tempat terpencil. Ibaratnya seekor macan putih yang jarang menampakkan dirinya dan begitu ia muncul, ia akan disegani oleh semua orang. Desa Balram dikuasai oleh tuan tanah. Ia adalah seorang pria pemilik tambang batu bara yang berasal dari desa tersebut. Pria itu bernama Gandhi dan Balram menjulukinya dengan sebutan Tuan Bangau. Gandhi adalah orang yang tajir setengah dewa, namun ia sombong setengah mati. Gandhi memiliki anak sulung yang bernama Mukesh dan ia dijuluki Tuan Luwak. Mereka mempekerjakan warga desa sebagai buruh pertambangan, namun menghisap darah para buruhnya dengan upah kerja yang tidak memadai. Ayah Balram kemudian terkena penyakit TBC, dan karena pelayanan kesehatan yang buruk di wilayah tersebut, nyawa sang ayah tidak tertolong. Ketika dewasa, Balram bekerja sebagai pelayan di sebuah kedai kopi. Suatu hari, ia bertemu dengan anak bungsu Tuan Bangau yang bernama Ashok. Ashok baru pulang kuliah dari Amerika. Balram yang punya semangat untuk menjadi orang sukses, melihat peluang untuk mengubah nasib hidupnya melalui Ashok. Ia bertekad untuk menjadi sopir anak Tuan Gandhi tersebut. Balram kemudian meninggalkan desanya untuk mengikuti kursus mengemudi, dan setelah ia mahir, ia mencari rumah kediaman Ashok. Saat pertama kali ke rumah itu, Balram harus sabar menghadapi ayah Ashok yang bernama Tuan Gandhi. Ia adalah pria yang sangat angkuh, begitu juga dengan anak sulungnya. Namun, Ashok adalah orang yang berbeda. Ia baik hati, ramah, dan tidak memandang rendah orang-orang yang berkasta sudra. Setelahnya, Balram diterima menjadi sopir pribadi keluarga Ashok berkat bujukan dan rujukan dari Ashok kepada ayahnya.
Sekalipun tidak menamatkan sekolah dasar, Balram adalah pria yang cerdas dan ia pandai menarik hati majikannya. Ia memiliki hobi menguping pembicaraan orang dengan tujuan agar belajar banyak dari mereka. Suatu hari saat memijat kaki Tuan Bangau, Balram diperlakukan dengan tidak manusiawi oleh abangnya Ashok yang bernama Mukesh. Itu karena Mukesh tidak senang jika Balram ikut nimbrung dan ngobrol bersama mereka. Saat mendapatkan gaji pertamanya, Balram menyisihkan sedikit uang untuk sang nenek melalui abangnya yang bernama Kishan. Suatu hari, seorang politisi wanita berkunjung ke rumah Tuan Gandhi. Ia mendatangi Tuan Gandhi untuk meminta sejumlah uang karena Tuan Gandhi tidak membayar pajak untuk negara. Sang politisi kemudian mengancam keluarga Tuan Gandhi. Pilihannya hanya ada dua, membayar pajak kepada negara atau membayarkan sejumlah uang kepadanya. Dan dengan demikian kasus penggelapan pajak bisa disembunyikan oleh sang politisi. Ashok bersama istrinya yang bernama Pinky menyarankan agar membayar pajak, namun Mukesh justru meminta untuk menyuap kementerian di Delhi. Karena dengan demikian mereka tidak perlu membayar pajak dengan jumlah yang lebih banyak. Dan akhirnya ide Mukesh diterima sang ayah. Sekalipun Pinky dan Ashok terlihat kesal. Diketahui jika keluarga itu memiliki 2 orang sopir dan sopir pertama mereka sudah bekerja selama 20 tahun untuk keluarga Tuan Gandhi. Namun pria ini seorang muslim dan ia merahasiakan identitasnya termasuk nama dan agama. Sedangkan Tuan Gandhi dan anaknya yang sulung tidak menyukai pelayan ataupun sopir yang beragama Islam. Untuk mendapatkan posisi sopir utama, Balram membongkar identitas sopir pertama tadi, yang membuat pria itu terpaksa dipecat oleh Tuan Gandhi. Balram akhirnya menjadi sopir pilihan yang mengantar Ashok, Pinky, dan Mukesh menuju ke Delhi. Dengan menjadi sopir utama, pria ini akhirnya bisa pergi ke kota besar sekaligus mendapatkan sejumlah uang tips dari majikannya. Selama di Delhi, Ashok dan istrinya menginap di hotel mewah. Sedangkan khusus pelayan dan sopir, mereka disiapkan tempat tinggal khusus oleh hotel. Di sana Balram bertemu dengan beberapa pelayan dan sopir. Namun ia kurang menyukai sikap mereka karena mereka selalu merendahkan Balram. Karena belum mengetahui medan jalan di Delhi, Balram dimarah-marahi oleh Mukesh. Namun Ashok adalah pria yang baik. Ia meminta abangnya agar jangan memaki Balram, dan sikap Ashok selalu membuat Balram kagum. Setelah urusan suap-menyuap Kementerian Pajak beres, Mukesh kemudian kembali ke rumah orang tuanya di daerah yang bernama Dhanbad. Sedangkan Ashok memilih mengunjungi pamannya yang tinggal satu kampung dengan Balram. Balram menyempatkan diri mengunjungi keluarganya. Sang nenek kemudian mengatakan kepada Balram bahwa pria itu akan dijodohkan dengan seorang wanita, dan itu membuatnya sangat tidak nyaman. Ia merasa belum siap untuk menikah dan kemudian meninggalkan nenek dan keluarganya tanpa pamit. Pinky risih dan resah dengan penampilan Balram. Ia tidak pernah menggosok gigi, pakaiannya kotor, dan ia sering menggaruk kemaluannya tanpa pandang situasi. Setelah ditegur tentang hal itu, Balram akhirnya mengubah penampilan layaknya seorang maharaja di India. Le auguro mille di questi giorni felici, madam. Come sono andato? Dan tentu saja perubahan itu membuat teman sopir dan para pelayan yang ada di hotel menertawai Balram. Malam itu, Pinky merayakan ultahnya dan ia mabuk berat. Ia membelikan Balram sebuah patung dewa. Dan kemudian Pinky iseng ingin mengendarai mobil. Dan sebagai pelayan, Balram mengikuti semua kemauan majikannya. Di tengah perjalanan, Pinky menabrak anak kecil hingga tewas dan adegan tersebut persis seperti yang terjadi di awal film tadi. Pinky sangat ketakutan dan berniat menghubungi polisi dan membawa anak tersebut ke rumah sakit. Melihat sang anak telah tewas, Balram menyarankan mereka untuk segera pergi meninggalkan TKP. Kebetulan situasi jalanan sangat lengang dan gelap. Ketika tiba di hotel, Balram kemudian membersihkan bekas darah di bagian depan mobil.
Balram meyakinkan Ashok bahwa semuanya akan baik-baik saja karena tidak ada yang mengetahui perihal tersebut selain mereka. Tuan Gandhi datang ke Delhi bersama Mukesh dan seorang pengacara. Mereka meminta Balram untuk menandatangani surat pernyataan yang mengatakan bahwa Balramlah yang telah menabrak anak kecil malam itu. Balram bingung. Dia menganggap Ashok sudah seperti keluarganya sendiri. Lagi pula dalam keadaan seperti itu, orang miskin seperti Balram seakan tidak pernah diberi pilihan untuk menolak keinginan orang kaya. Dan akhirnya, dengan terpaksa, ia menandatangani surat itu. Balram dipanggil oleh Tuan Gandhi. Ia diminta untuk memijat kaki pria itu. Sejurus kemudian, Ashok dan Pinky masuk ke dalam ruangan. Pinky mengatakan kepada Balram bahwa tidak ada yang berani melaporkan kasus kecelakaan itu karena keluarga Tuan Gandhi mempunyai koneksi yang disegani di kepolisian. Balram berterima kasih akan berita bahagia itu. Dan ia pun menciumi kaki Gandhi. Namun, ia malah ditendang oleh pria itu karena aksinya dianggap berlebihan. Pinky tidak terima perlakuan Tuan Gandhi terhadap Balram. Ia marah besar karena pria itu semena-mena. Tak hanya semena-mena terhadap Balram, Pinky juga merasa jika Gandhi dan Mukesh tidak menghargai Ashok karena pria itu terlalu baik dengan orang yang berkasta rendah seperti Balram. Tidak tahan dengan sikap keluarga Ashok, Pinky meminta Balram mengantarnya ke bandara dan wanita itu memilih pulang ke rumah orang tuanya di Amerika. Ashok marah besar kepada Balram. Sekalipun demikian, mereka akhirnya baikan dan Balram menjadi teman yang selalu ada buat Ashok di saat Pinky pergi. Tapi Balram justru dihasut oleh sopir lain yang mengatakan bahwa Balram adalah sopir yang terlalu jujur. Karena bagaimanapun, suatu saat nanti ketika Balram menjadi tua dan tidak berdaya, maka majikannya akan membuang pria itu. Menurutnya, kebanyakan sopir lain tidak jujur terhadap tuannya. Mereka membohongi tuannya dengan mengangkut penumpang lain dan menguras bahan bakar mobil kemudian menjualnya. Balram mulai melakukan itu karena ia merasakan bahwa keluarga Ashok tidak menganggapnya bagian dari keluarga itu. Bahkan, mereka memperlakukannya seperti sampah. Balram kemudian memikirkan penipuan yang lebih besar kepada keluarga Ashok. Ia ingin mencuri sebuah tas besar berisi uang. Namun, ia berpikir 2 kali untuk melakukan itu. Karena jika ia kabur membawa uang, maka keluarga Ashok akan menghabisi keluarga Balram di kampung. Keponakan Balram menyusul pria itu ke Delhi. Ia datang dengan membawa sepucuk surat dari sang nenek. Balram ternyata sudah 7 bulan tidak pernah mengirimi neneknya uang. Dan itu membuat sang nenek marah. Jika Balram tidak segera mengirim uang, maka neneknya akan mengirimkan gadis yang dijodohkan untuk Balram ke kota Delhi. Balram kemudian merencanakan pencurian terhadap uang milik Ashok. Pemuda itu membawa sejumlah uang untuk menyuap politisi yang dulu pernah ke rumah mereka. Malam itu hujan dan Balram membawa Ashok ke jalanan yang sangat sepi. Kemudian ia membunuh majikannya itu dan membawa kabur semua uangnya. Balram kemudian lari ke daerah yang bernama Bengaluru. Ia menyogok polisi di daerah tersebut yang membuatnya tidak terdeteksi. Balram merintis usaha di bidang jasa supir taksi dan ia menamakan taksinya White Tiger. Ia juga mengganti identitasnya menjadi Ashok Sharma. Sedangkan keluarga Balram di desa dihabisi oleh keluarga Tuan Gandhi karena Balram tidak pernah ditemukan. Bahkan Balram mencuri kesempatan untuk bertemu dengan Perdana Menteri Jiabao di saat sang Perdana Menteri berkunjung ke India.
dan film pun berakhir. Oke guys, it's review time. Menurut aku pribadi, film ini adalah film yang wajib untuk ditonton di tahun 2021. Sekalipun tema yang diangkat adalah tema klasik tentang kesenjangan sosial dan status quo, namun film ini disajikan dengan cara penyajian yang sangat tidak biasa. Ada 3 hal yang paling menonjol di film ini. Pertama, cerita di film ini benar-benar brilian. Diangkat dari novel karya Arifin Adiga dengan judul yang sama yaitu The White Tiger. Cerita di film ini membuat kita seakan-akan terhanyut untuk merasakan kesenjangan sosial dan perlakuan ketidakadilan dari orang-orang yang punya harta, tahta, dan kuasa. Rasa penasaran penonton terus digiring hingga akhir film, terutama terkait bagaimana mungkin Balram bisa keluar dari garis kemiskinan dan kasta yang ia bawa sejak lahir, karena rasanya tidak mungkin untuk menerobos semua itu. Kedua, screenplay di film ini luar biasa menakjubkan guys. Film ini memang disajikan dalam bentuk narasi dari tokoh protagonis, dan cara menyajikan narasi itu penuh dengan kritik sosial yang pedas dan tajam. Namun, sangat mengena karena menguak semua realita nyata yang bisa kita temukan di India. Sebuah realita tentang betapa kontrasnya kehidupan di pedesaan dan perkotaan. Dan yang terakhir, akting dari Adarsh Gaurav yang memerankan karakter Balram di film ini benar-benar amazing. Untuk kekurangannya sendiri, klimaks di film ini agak sedikit tergesa-gesa. Balram membunuh Ashok, kemudian ia memanfaatkan uang itu untuk memulai bisnis baru di luar Delhi, dan setelahnya ia mendadak sukses. Sebuah permasalahan yang sangat besar dan bisa menjadi konflik baru dan butuh intrik kuat untuk diselesaikan. Namun ending di film ini berakhir hanya dengan mengganti identitas, kemudian menyogok polisi setempat. Nah, di bagian ini terasa jika klimaksnya dipaksakan. Oke, secara personal overall, aku memberikan nilai 8 dari 10 untuk film The White Tiger ini guys. Nah, bagaimana dengan Anda?